Everything in moderation atau tidak berlebihan adalah sebuah kunci. Mungkin kamu udah sering banget dengar tentang kalimat ini ya. Oke, moderation di sini bisa diartikan adalah suatu hal yang sedang-sedang aja atau suatu hal yang bersifat menghindari dari hal-hal yang ekstrim. Oke, kita semua setuju ya bahwa semua itu harus sesuai dengan batasan diri masing-masing. Contoh ya, misal kamu baru pemula sebagai anak gym, kamu baru pertama kali nge-gym. Kamu harus tahu batasan diri kamu untuk ngangkat beban. Kamu nggak bisa langsung ngangkat beban yang berat. Kamu harus mulai dari yang kecil terlebih dahulu, yang ringan terlebih dahulu. Dan juga kamu tidak boleh terlalu memforsir diri kamu untuk nge-gym setiap hari. Apalagi kamu pemula, kamu harus tahu gimana kamu harus punya rest day atau day off agar pertumbuhan otot kamu lebih optimal. Nah, kita kembali lagi ke everything in moderation. Nah, masalahnya apa? Bukannya udah bener ya? Kalau kamu nge-gym, kamu harus tahu batasan diri kamu. Kamu tidak boleh memforsir diri kamu terlalu ekstrim. Oke, itu bener. Tapi kebanyakan orang-orang menggunakan terms everything in moderation atau yang sedang-sedang aja hanya untuk membuat alasan pembenaran dari kemalasan mereka. Ini benar-benar kenyataan pahit ya. Aku sendiri pernah terjebak dalam kalimat everything in moderation hanya untuk membuat pembenaran dari rasa malasku. Oke, di sini aku mau cerita sedikit ya. Jadi dulu aku adalah orang yang sangat aktif berolahraga. Salah satu yang aku sukai adalah calisthenics atau berolahraga dengan beban tubuh kamu sendiri. Nah, aku benar-benar memulainya dari nol dulu. Bahkan aku sendiri dulu nggak bisa push up. Sampai sekarang bisa pull up, bahkan aku bisa muscle up. Kalau kalian yang menekuni calisthenics pasti tahu lah muscle up itu apa. Aku sempat menjadi orang yang sangat-sangat ambisius dalam workout. Aku bisa workout 2 kali sehari. Coba kamu bayangin aja. Nah, karena kesibukan dengan pekerjaan, aku sempat off workout untuk waktu yang lumayan lama ya. Dan dari sinilah aku mulai terjebak dengan kata-kata everything in moderation. Banyak teman-teman, bahkan sampai keluarga gue mengatakan bahwa kamu gak usah terlalu ngoyo untuk workout lah, karena sekarang kamu sedang sibuk pekerjaan juga kan. Dan makanya semua harus dilakukan secara biasa-biasa aja atau sedang-sedang aja. Oke, aku percaya bahwa semua harus balance itu benar ya. Oke, semua itu benar. Tapi dengan berpikir semua harus balance, aku kemarin mikirnya bahwa gini, 100% fokusku dibagi 2 hal ini, antara kesehatan dan pekerjaan. 50% untuk kesehatan dan 5% untuk pekerjaan. Dan ketika kamu mendengar ini, kamu pasti berpikir itu masuk akal. Tapi ketika kamu menjalaninya, jadinya nggak maksimal. Kenapa nggak maksimal? Karena dengan berpikir, oke, cukup 50% aja, atau cukup 50% aja, kamu jadinya nggak all in, kamu nggak 100% dalam melakukannya. Level ambisi kamu menjadi menurun, nggak kayak seperti sebelumnya. Fokus kita memang terbatas, dan kamu harus tahu bahwa dalam hal apa aja, atau dalam bidang apa aja, kamu harus memberikan fokus kamu total di situ. Nah, di akhir video aku akan memberikan 2-3 hal dimana kamu harus memfokuskan ambisi kamu di situ. Mungkin kalau kamu berpikir, buat apa sih terlalu ambisius? Buat apa sih terlalu ekstrim mengejar suatu hal yang biasa-biasa aja atau yang sedang-sedang aja? Nah, di sini aku bakal mengatakan kata-kata yang sangat pahit tapi sangat penuh kebenaran. Everything in moderation hanyalah alasan bagi para pecundang untuk membenarkan kelemahan mereka. Kalau kamu masih nggak setuju dengan kenyataan pahit yang barusan aku bilang, coba lihat pada diri kamu sendiri ya. Apakah kamu selama ini udah berhasil mencapai apa yang kamu inginkan dalam hidup kamu? Apakah orang-orang yang mengatakan everything in moderation sekarang udah menjadi orang-orang top, orang-orang yang memiliki value yang tinggi, orang-orang yang berhasil bertransformasi menjadi versi terbaik dalam diri mereka? Orang-orang yang menggunakan terms everything in moderation dalam diet dan pola makan, kebanyakan mereka hanya akan berakhir tetap gemuk dan nggak ada progres sama sekali. Orang-orang yang menggunakan moderation dalam proses no-fap mereka, dengan mengatakan bahwa nggak apa-apa lah nonton bokep seminggu sekali, coli seminggu sekali nggak apa-apa, pada akhirnya mereka akan tetap menjadi seorang pecandu PMO, dan mereka tetap akan terjerat dalam siklus PMO, siklus bisa dibilang siklus setan ya. Dan satu contoh lagi ya, orang-orang menggunakan moderation dalam berlatih piano atau berlatih gitar, bermain instrumen musik lah intinya. Mereka biasanya cuman berlatih berdasarkan keinginan hati. Mereka nggak punya ambisi di situ. Pada akhirnya mereka nggak akan jadi apa-apa. Mereka nggak akan jadi top dalam bidangnya. Nah, itulah sebabnya
kenapa aku sangat menyarankan bagi para pria, terutama para subscriberku ya, untuk memiliki level ambisi yang ekstrim dalam mengejar suatu hal. Seorang pria harus memiliki purpose atau tujuan dalam hidup mereka ya. Yang inilah yang membedakan antara pria dengan value tinggi dengan pria mediocre biasa. Dan aku yakin kalian semua nggak mau menjadi seorang pria mediocre yang hidupnya cuma ngalir aja atau biasa-biasa aja, nggak punya purpose atau tujuan hidup. Nah, sekarang coba kamu mikir ya, apakah kira-kira mungkin seorang Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi, dua top pemain sepak bola di dunia, berlatih dengan prinsip everything in moderation? Apakah mungkin mereka itu nggak punya ambisi? Apakah mungkin mereka hanya berlatih sesuai dengan mood dan keinginan hati mereka, tanpa harus berlatih berjam-jam setiap hari? Level ambisi mereka udah terlalu ekstrim, karena mereka udah top dunia. Gak ada tempat bagi seorang mediocre atau orang yang tidak punya ambisi untuk naik level ke tempat yang lebih tinggi. Dan kebanyakan orang-orang mediocre atau orang-orang yang gak punya ambisi, orang-orang yang hidupnya ngalir, cuman akan stuck atau jalan di tempat. Mereka terlalu puas dengan kondisi mereka saat ini. Mereka terlalu puas dengan apa yang mereka miliki sekarang ini. Gak akan ada orang di puncak yang melakukannya dengan santai-santai saja, atau kerja sesuai dengan mood aja. Mereka yang di puncak memiliki kedisiplinan yang tinggi, dan kedisiplinan yang tinggi hanya bisa didapatkan dari ambisi yang kuat. Oke, mungkin kamu tetap bakal menyanggah atau nggak setuju dengan hal ini ya. Kamu berpikir bahwa kamu nggak mau jadi seorang atlet atau seorang seniman. Kamu hanya melakukannya sesuai dengan hobi kamu. Kamu hanya ingin just for fun di sini. Ngapain harus terlalu berambisi? Oke, poinnya di sini adalah aku nggak mengatakan bahwa kamu harus punya ambisi hanya untuk menjadi seorang top atlet atau top seniman. No, nggak sesempit itu. Poinnya di sini adalah kalau kamu pengen menuju ke suatu tempat, move on dari kondisi stuck kamu sekarang menuju kondisi yang kamu dambakan. Kamu butuh sebuah level ambisi di sini. Oke, katakanlah kamu seorang cowok gendut ya, dan kamu ingin menurunkan berat badan kamu di sini. Kamu butuh level ambisi, tingkat ambisi yang tinggi untuk menurunkan berat badan kamu sampai kamu benar-benar mewujudkannya. Nah, setelah berhasil mencapai goal fitness kamu, katakanlah kamu udah berhasil six pack atau body fat kamu di bawah 18%. Setelah itu kamu bisa sedikit have fun. Kamu bisa menurunkan level ambisi kamu di sini. Kamu bisa menggunakan kalimat everything in moderation untuk mempertahankan apa yang kamu miliki sekarang. Oke, jadi bisa disimpulkan di sini ya bahwa tingkat ambisi itu penting untuk move on, untuk berpindah dari kondisi kamu sekarang. Nah, gap antara kondisi kamu sekarang dengan kondisi yang kamu dambakan hanya bisa dicapai dengan tingkat ambisi dalam diri kamu. Nah, ketika kamu udah sampai di kondisi yang kamu dambakan, barulah kamu bisa menggunakan kalimat everything in moderation untuk mempertahankan apa yang kamu miliki. Seperti yang udah aku bilang di awal tadi ya, seorang pria harus memiliki ambisi atau tingkat ambisi yang tinggi terhadap 2 atau 3 hal dalam hidupnya. Cukup fokus pada 2 atau 3 hal aja, karena kamu harus sadar bahwa waktu dan perhatian kamu sangat terbatas. Kamu nggak akan bisa belajar coding, belajar bikin website, belajar edit video, belajar main gitar dalam satu waktu. Otak kamu nggak sehebat itu, kamu harus sadar itu. Oke, 2 hal pertama yang akan selalu aku sarankan untuk menjadi fokus dan ambisi kamu dalam hidup. Yang pertama adalah kondisi kesehatan, yang kedua adalah kondisi keuanganmu, entah lewat karir atau lewat bisnis. Contoh kalau dalam kesehatan mungkin kamu punya goals untuk menurunkan berat badan kamu 2-3 kilo. Dan kalau di urusan keuangan mungkin kamu mempunyai goals untuk mendapatkan gaji atau penghasilan 10 juta per bulan. Saranku sih, untuk di awal fokus pada 2 hal ini ya, kesehatan dan finansial. Kamu nggak akan bisa membangun kerajaanmu kalau fondasinya nggak kuat. Dan fondasi yang terbaik menurutku adalah kesehatan dan finansial. Dan ketika 2 hal ini, antara kesehatan dan finansial udah cukup kuat, kamu bisa mencari satu ambisi lagi yang menjadi fokus kamu dalam hidup. Mungkin bisa dimulai dari hobi kamu suka main gitar, kamu suka menggambar, kamu suka melukis. Jadikanlah itu menjadi ambisi setelah kondisi finansial dan kesehatan kamu udah cukup kuat ya. Nah, keuntungan kalau kamu memfokuskan ambisi kamu pada 3 hal dalam hidup kamu akan berakhir menjadi seorang multidisiplin. Kamu akan menjadi seorang yang serba bisa, dan nggak semua orang bisa melakukannya ya. Dan sekali lagi aku mau mengatakan bahwa jangan pernah menjadi orang yang biasa-biasa aja. Terobsesilah terhadap hal yang pengen kamu tekuni. Dan kejar terus, berambisi teruslah terhadap hal tersebut. Oke, mungkin nggak akan nyambung dengan isi video ini, tapi aku cuma mau ngomong buat kalian para pria-pria atau cowok-cowok yang sedang
struggling atau sedang berjuang mengatasi kecanduan PMO, pornografi, masturbasi, dan orgasme, kamu bisa download ebook Panduan 90 Hari Bebas Pornografi yang aku tulis berdasarkan pengalamanku sendiri. Nah, kamu bisa download ebook ini gratis di link yang udah aku sematkan di deskripsi. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.